Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rumina Jati. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan salah satu komponen kelistrikan lemari S2 pintu, yaitu defrost timer. Ada beberapa macam konstruksi dan cara penyambungan kabel pada defrost timer. Hanya saja di sini akan dibahas defrost timer yang paling banyak dipakai, yaitu defrost timer dengan 4 terminal. Defrost timer dengan 4 terminal ada dua macam. Yang pertama, defrost timer, di mana timer motor akan terus bekerja selama steker dipasang pada stop kontak. Defrost timer jenis ini banyak dipakai pada lemari es model lama ya. Sebelum menjelaskan prinsip kerjanya, di sini kita lihat dulu bagian-bagian di dalam rangkaian ini. Yang nomor 1 ini, yang di kotak ini adalah defrost timer. Di sini ada 4 terminal, 1, 2, 3, 4. Kemudian yang nomor 2 ini kompresor. Yang nomor 3 ini pengatur suhu atau termostat. Kemudian yang ini door switch. Ini fan evap. Yang keempat ini defrost thermostat. Kemudian yang kelima ini defrost heater. Prinsip kerjanya, begitu steker ini dipasang pada stop kontak, maka timer motor akan mulai bekerja. Dan timer motor ini hanya akan berhenti bekerja jika steker dilepas dari stop kontak. Pada posisi awal, anggap pengatur suhu atau termostatnya dalam kondisi terhubung. Kemudian kontak nomor 34 dari defrost timer ini terhubung. Maka kompresor dan fan evap yang akan bekerja. Setelah kurang lebih 6 jam bekerja, ya, 6 jam kompresor bekerja, 6 jam ini tergantung dari siklus defrostnya, biasanya ini sudah ditentukan dari pabriknya, maka kontak nomor 34 ini akan terputus, kemudian kontak nomor 32 akan terhubung. Sehingga kompresor dan fan evap berhenti bekerja. Sekarang yang bekerja adalah defrost heaternya. Defrost heater akan bekerja mencairkan bunga es di evaporator. Setelah semua bunga es mencair, maka suhu evaporator ini akan naik. Ketika suhu sudah mencapai 5 derajat Celcius, maka defrost thermostat ini akan membuka. Jadi suhu 5 derajat Celcius adalah suhu di mana bimetal yang ada pada defrost thermostat ini akan membuka kontaknya. Setelah kontak dari defrost thermostat ini terbuka, maka defrost heater ini akan berhenti bekerja. Sementara kompresor dan fan evap juga belum bisa mulai bekerja. Kenapa? Karena kontak nomor 32 dari defrost timer itu masih tetap tertutup dan kontak nomor 34 dari defrost timer masih terbuka. Kapan kontak ini akan berpindah kembali? Itu memerlukan waktu tunggu sekitar 25 menit, yang mana waktu 25 menit itu sudah ditentukan oleh pabrik ya. Jadi setelah 25 menit berjalan waktu defrost ini, barulah kontak ini akan berpindah dan kontak nomor 34 ini akan terhubung kembali. Kompresor dan fan evap mulai bekerja untuk mendinginkan ruangan kulkas kembali. Defrost timer 4 terminal model kedua adalah
defrost timer, di mana timer motor hanya bekerja waktu kompresor atau defrost heater juga bekerja. Seperti terlihat pada gambar berikut. Sebelum kita membahas prinsip kerjanya, kita lihat dulu satu persatu komponennya. Yang pertama ini adalah pengatur suhu atau termostat. Kemudian yang kedua ini adalah defrost timer 4 terminal. 1, 2, 3, 4. TM ini timer motornya. Kemudian yang nomor 3 ini adalah kompresor. Yang nomor 4 ini adalah defrost thermostat. Yang kelima ini adalah defrost heater. Kemudian ini fan evap dan ini door switch. Untuk timer motor ini perlu kita garis bawahi bahwa timer motor ini memiliki kumparan yang sangat halus sehingga hambatannya sangat besar. Komponen-komponen lain yang mempunyai hambatan yang lebih kecil yaitu kompresor, kemudian defrost heater, ini masih dapat dilalui oleh arus kecil untuk menjalankan timer motor ini. Jadi arus kecil ketika timer motor ini bekerja itu tidak akan berpengaruh terhadap kompresor dan defrost heater. Prinsip kerja dari rangkaian ini, pada kondisi awal termostat atau pengatur suhu ini terhubung, kemudian kontak 3-4 dari defrost timer ini terhubung, maka kompresor dan fan evap akan bekerja. Timer motor ini juga akan bekerja karena mendapatkan arus dari kontak nomor 3, kemudian kontak nomor 4, kontak nomor 1, kemudian timer motor, kontak nomor 2, kemudian arus yang sangat kecil ini akan melewati defrost thermostat dan akan melewati defrost heater dan selanjutnya kembali ke line 2. Perlu diingat kembali bahwa arus yang sangat kecil ini tidak akan mempengaruhi atau tidak terasa oleh defrost heater ini. Setelah 6 jam kompresor bekerja, maka kontak 3-4 ini akan terputus dan kontak 3-2 akan terhubung sehingga kompresor dan fan evap ini akan berhenti bekerja, kemudian defrost heater ini akan bekerja. Pada kondisi ini timer motor tetap bekerja, mendapat arus listrik dari kontak 3-2, kemudian dari 2 ke timer motor, kemudian kontak 1, kontak 4, kemudian melalui kompresor dan kembali ke line 2. Setelah es di evaporator mencair semuanya, maka suhu evaporator akan naik. Setelah suhunya mencapai sekitar 5 derajat Celcius, maka bimetal yang ada di defrost thermostat ini akan terbuka. Defrost heater akan berhenti bekerja, sementara kompresor dan fan evap belum bisa bekerja karena kontak 3-2 ini masih terhubung dan kontak 3-4 ini masih terputus. Satu-satunya komponen yang bekerja adalah timer motor. Ya. Mendapatkan arus dari line 1, kemudian 3-2, timer motor, kompresor, kembali ke line 2. Setelah waktu defrost mencapai 25 menit ya, barulah kontak 3-2 ini terputus, kemudian kontak 3-4 ini terhubung kembali, kemudian kompresor dan fan evap bekerja untuk mendinginkan kulkas kembali.
Demikian pembahasan tentang defrost timer kali ini. Sampai jumpa pada pembahasan materi yang lain. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.